Baik, perkenalkan nama saya Zulam Muhammad Rizky dengan NPM 240 130 10056. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait soal yang ada di P6.1 LO 2,4 soal A. Jadi di sini terdapat keterangan yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 yang LTD menjual sebuah gedung seharga 25 juta dan telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 10 juta pada tanggal penjualan. Yang menerima sebagai imbalannya sebuah nota tanpa bunga senilai 24 juta yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk gedung tersebut dan nota tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Suku bunga yang berlaku untuk nota jenis ini pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar 9%. Lalu diperintahkan untuk menghitung berapa jumlah keuntungan dari penjualan gedung tersebut yang harus dilaporkan. Jadi yang pertama di sini telah diketahui yaitu harga bangunan sebesar 25 juta dan terdapat akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Nah, kemudian kita kurangkan 25 juta dengan 10 juta. Jadinya akan menghasilkan 15 juta. Nah, 15 juta tersebut merupakan nilai yang tercatat. Kemudian kita mengerjakan soal ini dengan mencari present value. Yang pertama telah diketahui future value-nya sebesar 24 juta. Kemudian suku bunga atau I sebesar 9%. Kemudian jumlah periode atau N 3 tahun dan kita mencari PV-nya. Jadi PV sama dengan 24 juta dibagi 1 plus I pangkat N. Kemudian kita masukkan 24 juta dibagi 1 tambah 9% diubah menjadi 0,09. Kemudian kita pangkatkan 3. Jadinya PV-nya sama dengan 24 juta dibagi 1,295029 dan akan terdapat hasilnya yaitu present value-nya yaitu sebesar 18,532404. Jadi untuk menghitung jumlah keuntungan dari penjualan gedung kita masukkan dengan nilai PV atau present value dikurangi nilai tercatat bangunan. Jadinya 18,532404 dikurangi 15 juta. Jadinya keuntungannya sebesar 3,532,404. Menjawab soal yang B, terdapat keterangan yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 yang LTD membeli 300 dari obligasi Wolters INC dengan nilai nominal 100.000, bunga sebesar 9% dan jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan membayar bunga setiap tahunnya mulai tanggal 1 Januari 2023 yang membeli obligasi tersebut dengan imbal hasil sebesar 11%. Kemudian berapa banyakkah yang harus dibayar yang LTD untuk obligasi tersebut? Jadi untuk soal yang ini yang pertama yang diketahui yaitu nilai nominal per obligasi yaitu sebesar 100.000. Kemudian jumlah obligasi yang dibeli sebanyak 300. Kemudian kita kalikan 100.000 dengan 300 yaitu 30 juta yaitu merupakan total nilai nominal. Kemudian suku bunga sebesar 9% kita kalikan dengan 30 juta, kita hasilkan sebesar 2,7 juta yaitu adalah bunga tahunan. Kemudian untuk suku bunga pasar yaitu 11% dan jatuh tempo atau N selama 10 tahun. Kemudian caranya yaitu kita yang pertama menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga dengan anuitas, yaitu PV bunga sama dengan future value kali 1 kurangi 1 bagi 1 tambah I dipangkatkan N dibagi I, yaitu 2,7 juta dikalikan 1 kurangi
1 bagi 1 tambah 0,11 dipangkatkan 10 dibagi 0,11, yaitu 2,7 juta dikalikan 5,890. Hasilnya adalah 15 juta 905.454. Kemudian kita menghitung nilai sekarang dari obligasi dengan lamsam, yaitu yang pertama PV obligasi sama dengan future value dibagi 1 tambah I dipangkatkan N. Kemudian FV-nya yaitu sebesar 30 juta dibagi dengan 1 tambah 0,11 dipangkatkan 10, yaitu 30 juta dibagi 2,840. Hasilnya untuk PV obligasi sama dengan 10 juta 563,380. Jadi untuk harga total dari satu obligasi, jadi untuk berapa yang harus dibayarkan oleh yang LTD, yaitu PV bunga ditambahkan PV obligasi, yaitu hasilnya adalah 26,466,834. Perkenalkan, saya Sekar Karwi Fidegzato dengan NPM 22013010015. Di sini saya akan menjelaskan bagian C. Pertanyaannya yaitu yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dengan cara angsuran tahunan senilai masing-masing 400.000 yen untuk 10 tahun ke depan dengan asumsi bahwa suku bunga yang berlaku adalah 8% untuk kontrak ini. Pertanyaannya adalah berapa yang harus dicatat untuk biaya mesin tersebut. R ini merupakan angsuran yang akan dibayar yaitu senilai 400.000 yen. N-nya itu merupakan jangka waktunya yaitu 10 tahun dan interestnya atau suku bunga yaitu 8%. Dengan rumus present value sama dengan R1 min 1 dibagi dengan 1 ditambah interest pangkat N dibagi dengan interest itu sendiri. Jadi 400.000 dikalikan dengan 1 min 1 per 1 ditambah 0,08 yang merupakan suku bunganya pangkat 10 yaitu jangkanya dibagi dengan 0,08. 400.000 dikalikan dengan 1 min 0,4632 dibagi 6 dengan 0,08. 400.000 yen dikalikan dengan 0,5368 dibagi dengan 0,08, yaitu 400.000 yen dikalikan dengan 6.710 rupiah menjadi 2.684.000 yen untuk present value-nya. Pada bagian D, pertanyaannya yaitu yang LTD membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian jual beli menetapkan bahwa harus membayar sebanyak 2 juta yen pada saat pembelian dan 500.000 yen pada akhir tahun selama 8 tahun ke depan. Traktor harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah berapa dengan asumsi suku bunganya yaitu 12%. Jumlah angsurannya yaitu 500.000 yen dengan uang mukanya sebanyak 2 juta. I-nya yaitu 12% dengan jangka waktunya yaitu 8 tahun. Rumusnya present value sama dengan R1 min 1 dibagi 1 ditambah interestnya pangkat N dibagikan dengan I. 500.000 dikali 1 min 1 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 8 dibagi dengan 0,12 itu sendiri. 500.000 dikalikan dengan 1 min 0,4039 dibagikan dengan 0,12. 500.000 dikalikan dengan 4.976. Present value-nya didapat yaitu 2.483.820. Jadi total nilai traktornya yaitu 2 juta ditambahkan dengan 2.483.820 sehingga jumlahnya yaitu 4.483.820. Alasannya adalah yang LTD ingin menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada setiap akhir tahun selama 9 tahun.
berapakah investasi awal yang diperlukan pada awal tahun jika dana tersebut menghasilkan 11%. Jadi rumus yang dipakai adalah PV min OA sama dengan R PVF min OA pangkat NI. Di PV min OA sama dengan R yang sudah diketahui berjumlah 12 juta yen kali 1 min 1 plus 11% min 9 per 11%. Jadi 12 juta yen dikali 5,53705. Jadi hasil dari PV min OA adalah 66.444.600 yen. Kenalkan, nama saya Brilian Minanta Anugrah dengan MPM 220130101147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P6.2 yang bagian A, yaitu berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh New Wison di akhir setiap 8 tahun untuk mengakumulasikan dana sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8. Jika dana tersebut memperoleh bunga 8% yang dimajemukkan setiap tahun, jadi untuk keterangan yang diketahui yaitu VV sebesar $90.000, bunganya 8% atau 0,08, dan N yaitu 8 tahun, dan VP belum diketahui. Jadi untuk rumusnya yaitu VV sama dengan PV dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Maka VV nya 90.000 sama dengan VV kali 1 plus 0,08 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 0,08. Maka 90.000 sama dengan PV dikali 1,85093021 dikurangi 1 dibagi 0,08. Untuk VP nya 90.000 sama dengan VP dikali 0,85093021 dibagi 0,08. Untuk 90.000 sama dengan VP kali 10,6366, dan untuk VP sama dengan 90.000 dibagi 10,6366, maka hasilnya 8.461,34. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P6.2 yang bagian B. Robert Hilton berusia 40 tahun saat ini dan ia ingin mengumpulkan $500.000 sebelum ulang tahunnya yang ke-65 agar ia dapat pensiun di tempat musim panasnya di Danau Hopatcong. Ia ingin mengumpulkan jumlah ini dengan melakukan setoran yang sama pada ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-65. Berapa setoran tahunnya yang harus dilakukan Robert jika dana tersebut akan menghasilkan bunga majemuk sebesar 12%. Jadi untuk soal yang diketahui yaitu VP sebesar $500.000 dan untuk I-nya yaitu bunganya 12% atau sama dengan 0,12, dan untuk N-nya 25 tahun karena dari usia 40 sampai ke 65, jadi selisihnya 25 tahun, dan untuk VP-nya tidak diketahui. Jadi untuk VP-nya rumusnya FV sama dengan VP kali 1 plus I di pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Yaitu rumusnya sama kayak soal yang nomor A. Jadi yaitu 500.000 sama dengan VP kali 1 plus 0,12 pangkat 25 dikurangi 1 dibagi 0,12. 500.000 sama dengan VP kali 17,00012 dikurangi 1 dibagi 0,12. 500.000 sama dengan VP 16,00012 dibagi 0,12. 500.000 sama dengan VP dikali 133,33433. VP-nya sama dengan 500.000 dipindah ke kanan dibagi 133,33433.
IV-nya, maka hasilnya didapat 3.750,63. Saya Siti Nurzalika dengan NPM 203. Di sini saya akan membahas mengenai soal P6.2 bagian C. Diketahui Diana Ross memiliki $20.000 untuk diinvestasikan hari ini dengan bunga 9% untuk membayar utang sebesar $47.347. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk melunasi utang tersebut? Jadi ini yang dicari yaitu N-nya. Dapat dilihat pada slide. Yang diketahui yaitu present value-nya $20.000, future value-nya $47.347, interest-nya 9%, dan yang dicari yaitu N. Maka masukkan rumus future value yaitu PV kali FIF N,I. Masukkan future value-nya yaitu $47.347, PV-nya juga dimasukkan $20.000. Rumus dari FIF N,I yaitu 1 ditambah I pangkat N. Lalu pindah ruas yang 20.000 ke kiri. Jadi $47.347 dibagi 20.000 menghasilkan 2,36 sekian. Sama dengan 1 ditambah 0,09 pangkat N. Lalu yang 1 ditambah 0,09 menjadi 1,09 pangkat N. Setelah itu untuk mencari N-nya yaitu menggunakan len. Jadi dipindah ruas ke kiri, len 2,36 dibagi len 1,09 menghasilkan 9,99 sekian yang dibulatkan menjadi 10. Jadi tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang yang cukup yaitu 10 tahun. Selanjutnya saya akan membahas soal yang D. Diketahui Cindy Houston memiliki utang sebesar $27.600 yang ingin dilunasinya 4 tahun dari sekarang. Ia memiliki 19.553 yang diinvestasikannya selama 4 tahun. Berapa tingkat bunga yang ia peroleh setiap tahunnya agar dapat mengumpulkan cukup uang untuk membayar utang tersebut. Jadi ini yang dicari yaitu interest-nya. Diketahui PV-nya yaitu $19.553, future value-nya $27.600, N-nya 4 tahun, dan interest-nya yang dicari. Sama dengan slide sebelumnya, dimasukkan rumus future value sama dengan PV dikali FIF N,I. Lalu dimasukkan future value-nya yaitu $27.600. PV-nya juga dimasukkan sebesar $19.553 dan rumus FIF N,I. Setelah itu yang $19.553 ini dipindah ruas ke kiri. Jadi 27.600 dibagi 19.553 menghasilkan 1,411 sekian. Sama dengan 1 ditambah I pangkat 4. Setelah itu untuk menghilangkan pangkat 4 yang di ruas kanan, yang di ruas kiri harus diakar pangkat 4. Jadi menghasilkan 1,089 sekian. Sama dengan 1 ditambah I. Selanjutnya yang 1 di ruas kanan dipindah ke ruas kiri. Jadi I-nya sama dengan 0,089 sekian. Dibulatkan menjadi 0,09 yang sama hasilnya dengan 9%. Jadi tingkat bunga yang harus ia peroleh setiap tahunnya yaitu 9%.